Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menggelar Festival Aneka Marungga di area Car Free Day di Jalan El Tari Kupang, Sabtu pagi dalam mendukung program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam festival ini digelar sejumlah perlombaan, seperti lomba pangan olahan berbahan dasar marungga, tersedia mulai dari minuman, teh kelor, aneka snack kelor, sate kelor, hingga pembagian anakan kelor bagi masyarakat di area Car Free Day. Selain itu dilakukan pengumuman pemenang lomba pangan olahan yang sebelumnya digelar di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT. Lomba tersebut menghadirkan peserta dari sejumlah pelaku usaha marungga, baik masyarakat umum dan juga siswa SMA. Selain itu, Festival Marungga juga menghadirkan Nikodemus Kononoel, seorang petani kelor Taventop asal Desa Tuabatan, Kecamatan Noemuti Tengah, Kabupaten TTU. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT mengatakan kelor atau marungga merupakan bahan pangan yang kaya manfaat dan dapat tumbuh di iklim yang ekstrim. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa kelor memiliki kandungan gizi yang tinggi dan variatif. Selain memiliki potensi gizi, kelor juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Banyak pengusaha dari berbagai daerah, dalam maupun luar negeri, telah mulai melirik kelor NTT. Melalui program NTT Hijau yang dicanangkan Pemprov NTT, dapat menjadikan kelor sebagai hasil produktif bagi masyarakat NTT, dengan terus mengajak masyarakat untuk menanam kelor sebagai penghasilan yang menjanjikan. Menciptakan bagaimana manfaat, bagaimana keuntungan ketika mereka berusaha Jadi ini harapan kita, setelah ini kita ada bagi-bagi tanaman kelor tadi, masyarakat boleh mengambil kelor Dinas Pertanian untuk ditanam di ini sudah mau dekat musim hujan, kemudian ini bisa ditanam. Makanya demikian. Harapannya petani kelor di seluruh beberapa kota ini dapat jalan. Ya, jadi kelor ini ada tiga pola yang dikembangkan. Yang pertama adalah pola inti plasma, kedua adalah pola pemberdayaan, dan ketiga adalah pola kemandirian. Jadi pola kemandirian itu diharapkan peran daripada kabupaten dan masyarakat untuk tumbuh secara sadar menanam kelor, baik itu untuk kebutuhan keluarganya juga untuk orientasi bisnis. Yang kedua adalah pemberdayaan. Pemberdayaan ini adalah ada intervensi dari pemerintah. Kita membantu masyarakat untuk menanam kelor, terutama kita juga membantu masyarakat dalam pola kawasan untuk persediaan bahan-bahan untuk industri kelor. Gitu. Nikodemus Kononoel, seorang petani kelor Taventop di sela-sela kegiatan, menceritakan kegiatan mengembangkan usaha kelor di Desa Tuabatan, Kecamatan Noemuti Tengah, Kabupaten TTU. Kelor merupakan pohon ajaib yang kaya akan gizi serta mendatangkan keuntungan. Hingga saat ini dirinya telah memiliki tanaman marungga di atas lahannya sendiri seluas 22 hektar. Dari lahan tersebut, Niko beserta tenaga lainnya berhasil mengolah marungga menjadi aneka produk seperti teh kelor, kopi kelor, sabun kelor, serta aneka makanan ringan lainnya. Selain itu, saat ini Niko juga sedang membuat kosmetik kelor. Tanaman ajaib, food, ekonomi, nutrisi, praktik, otak, bahagia. Terima kasih. Saya sesungguhnya menanam dari tahun 2012. Mulai panen tahun 2013. Dalam perjalanan banyak juga agenda dan seluruh kesulitan pasti di dalamnya ada. Tetapi di akhir 2017 saya ikut expo pameran di pameran PBU. Akhirnya juga hilang harapan. Tetapi saya mulai memperbaiki di tahun 2019. Dari kelompok ini dan masih ada kelompok-kelompok dampingan WPI Dinas Pertanian, yaitu mulai dari Tuabatan,
yang ada di desa Naiola, kelompok Sukang Maju di desa Admen, dan desa Pengembangan di tahun 2020 masih belasan yang kami sosialisasikan bersama WIFI. Untuk sementara tiga kelompok ini. Sementara itu, General Manager Zonal NTT Wahana Vis Indonesia, Ebenezer Sembiring, mengatakan sebagai organisasi sosial, pihaknya mendukung setiap pengusaha kelor untuk menjadikan kelor memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat NTT. Menjadi serbuk atau tepung, dan ini berdasarkan penelitian, serbuk atau tepung itu sudah diekstrak dari daun. Jadi kalau kita makan daun banyak-banyak, mungkin hanya sedikit, 1 sendok itu sudah sama begitu. Jadi Pak Niko sudah menolong kita luar biasa. Bapak Ibu, kami dari Wahana Vis Indonesia atau WVI, sebuah organisasi kemanusiaan, kami memang bergerak di bidang sosial. Jadi secara lembaga kami tidak punya tujuan untuk berbisnis dengan kelor, tetapi harapan kami adalah kelor menjadi satu potensi komoditas yang bernilai jual, sehingga petani ataupun masyarakat yang memiliki tanaman kelor meningkat pendapatannya dari berusaha bertani maupun berbisnis kelor begitu. Nah, saat ini Wahana Vis Indonesia di NTT sudah memulai satu program yang namanya Moringa. Proyek Moringa ini More Income for Poor Family, dan kebetulan memang namanya Moringa begitu ya, singkatan dari More Income for Poor Family. Namun dalam proyek ini kita salah satu sektor atau salah satu tanaman komoditas yang kita kembangkan adalah kelor. Nah, pendekatan WVI menghubungkan antara petani pemilik kelor dengan pasar itu siapa saja, yang mereka yang pengusaha atau industri yang membutuhkan kelor sebagai bahan baku untuk dijual atau diolah lebih lanjut untuk produk-produk turunan yang bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat, apakah dalam bentuk teh, bentuk sabun, kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, kelor ini punya banyak yang bisa dikomersialisasi, yang bisa dibisniskan, mulai dari akar, daun, batang, itu bisa semua. Tapi saat ini yang kita dampingi petani-petani untuk 2 klaster, yaitu biji dan daun begitu. Kami sudah melatih petani yang kita sebut jadi keloris, itu kurang lebih 180 orang, dan keloris ini mulai dari menanam seperti Pak Niko, ada yang mengolah daun kelor menjadi makanan-makanan yang bisa dijual, dan banyak hal, bahkan juga melakukan sosialisasi begitu. Bapak Ibu, Festival Merungga diakhiri dengan penyerahan hadiah berupa uang pembinaan bagi pemenang lomba, serta diakhiri dengan pembagian anakan merungga dan goyang bersama.